Selamat sore, Bapak dan Ibu. Selamat sore, selamat bergabung di training Body K dengan topik mau berat badan ideal, jalanin gaya hidup sehat yuk. Nah, pada sore hari ini bertemu kembali bersama saya Resti. Dan tentunya Resti tidak akan sendiri nih Bapak Ibu. Jadi sore hari ini kita akan berdua bersama siapa lagi partner saya yaitu Mbak Anti. Nah, sebelumnya kita mau tahu dulu ini Bapak Ibu yang sudah bergabung, bagaimana keadaannya? Semoga selalu dalam sehat ya. Nah, selamat sore. Ada Bu Yulia. Wah, sudah banyak ini yang bergabung. Saya lihat ada dari Pontianak, dari Jakarta, ada dari Malang ini kalau tidak salah ya Bu ya. Selamat sore, Medan juga sudah hadir. Nah, Bapak Ibu semuanya selamat bergabung sekali lagi di training sore hari ini. Silahkan membagikan link yang ada di kolom chat. Saya akan share sekali lagi untuk linknya. Nah, silakan ajak keluarga, teman, grup untuk sama-sama bergabung pada training sore hari ini. Kita mau membahas yaitu bagaimana mendapatkan berat badan yang ideal. Tentu saja tidak berat badan, tetapi komposisi tubuh yang ideal dimulai dari menjalankan gaya hidup sehat. Nah, silakan Bapak Ibu share linknya kepada keluarga, saudara, ataupun grupnya untuk kita sama-sama mengetahui tips sehat dari Body Key pada sore hari ini. Nah, sudah bertambah lagi yang bergabung bersama kita, tapi kita masih ada waktu gitu ya. Nah, semoga Bapak Ibu selalu dalam keadaan yang sehat. Jangan lupa di masa pandemi seperti ini selalu menerapkan protokol kesehatan, paling tidak melakukan 3M, yaitu memakai masker, kemudian menjaga jarak dari satu sama lainnya, menghindari kerumunan, juga selalu rajin mencuci tangan untuk menghilangkan kotoran, bakteri maupun virus yang ada di tangan kita. Apalagi kalau kita setelah beraktivitas, jangan lupa untuk selalu rajin mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, seperti yang juga dilakukan sama Resti sore hari ini. Jadi Resti menerapkan nih salah satu dari protokol kesehatan yaitu memakai masker. Tapi pada saat penyampaian materi nanti Resti minta izin untuk buka maskernya karena Resti di sini di ruangan sendiri gitu ya, tidak ada kontak maupun interaksi dengan yang lainnya, khusus online bersama Bapak Ibu semuanya. Jadi nanti pada saat penyampaian materi Resti minta izin untuk membuka masker supaya suaranya bisa terdengar dengan lebih jelas. Nah, oke. Wah, sudah banyak lagi yang bergabung. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah bergabung pada training sore hari ini. Nah, sore hari ini sekali lagi topiknya adalah kita mau membahas mendapatkan berat badan yang ideal, komposisi tubuh yang ideal, dimulai dari menjalankan gaya hidup sehat. Nah, silahkan bagikan link yang ada di kolom chat kepada teman, keluarga, maupun grupnya. Pada sore hari ini, Resti bersama Mbak Anti akan bagi-bagi tips nih bagaimana menjalankan gaya hidup sehat supaya nanti goals-nya berat badan dan komposisi tubuhnya ideal. Juga nanti akan ada sesi tanya jawab dan yang tidak kalah menarik kita nanti ada sesi kuis menggunakan kuisis. Jadi mulai dari sekarang disimak baik-baik tips dari kita karena nanti pertanyaannya tidak akan jauh-jauh dari penjelasan yang kita sharing kepada Bapak Ibu semua. Oke, sudah siap? Nah, saya akan siapkan dulu. Nah, sebelum kita masuk pada sesi trainingnya, tim kami akan membagikan polling. Nah, ini dia. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi polling, yaitu kami ingin mengetahui sudah berapa lama Bapak Ibu bergabung menjadi ABO. Apakah kurang dari 6 bulan ataukah sudah lebih dari 6 bulan?
Kemudian kita juga mau tahu berapa sih usia Bapak Ibu semuanya. Nah, oke. Nah, yang ketiga kita juga mau tahu nih, dari mana Bapak Ibu mendapatkan informasi tentang training-trainingnya kita. Karena kita punya banyak sekali channel informasi, kita punya kalender yang ada di MB Sentral, kemudian kita punya IA Magang, dan setiap waktu tertentu, kurun waktu tertentu, kita rutin mengirimkan blast dari admin MW untuk berbagi informasi termasuk juga jadwal training. Ataukah Bapak Ibu lebih banyak mendapatkan informasi training dari leader MW? Kalau Resti lihat sekilas ya, ini peran leader MW sangatlah mensupport dari agenda-agenda MW maupun training-training yang kami adakan, karena lebih dari 50% ternyata mendapatkan informasi dari leader MW. Resti dan tim ucapkan terima kasih kepada leader MW yang selalu mensupport agenda kita. Oke, kita masih punya 30 detik lagi sebelum masuk ke agenda pemaparan materinya. Mohon partisipasi Bapak Ibu untuk mengisi polling pada sore hari ini. Nah, selain nanti ada polling, pemaparan materi, ada tanya jawab, dan tidak ketinggalan ada kuis berhadiah untuk 3 orang pemenang. Oke, terima kasih tim. Kita bisa end pollingnya. Terima kasih Bapak Ibu sudah berpartisipasi pada polling sore hari ini. Selamat sore, ada Bu Natalia. Salam sehat selalu ya Bu ya. Oke, nah langsung aja nih tanpa berlama-lama kita mulai aja pemaparan materinya. Seperti yang tadi Resti sampaikan, tetap lakukan protokol kesehatan, salah satunya memakai masker. Tetapi pada saat penyampaian materi ini, Resti mohon izin ya untuk membuka masker agar penyampaian materi atau suaranya Resti bisa terdengar lebih jelas. Karena di sini Resti lagi sendirian nih di ruangan, tidak kontak maupun berinteraksi dengan orang lainnya. Oke. Nah, jadi sesuai topik kita sore hari ini yaitu mau berat badan yang ideal dimulai dari hidup sehat yuk. Nah, menurut Bapak Ibu nih yang sudah hadir pada sesi training sore hari ini, apakah Bapak Ibu sudah mencapai berat badan yang ideal? Nah, kita mau tahu nih, kira-kira berat badannya udah ideal belum nih dari para attendance atau peserta training sore hari ini ya Mbak Anti ya. Nah, tadi Resti juga mention kalau Resti tidak sendiri. Bersama Resti sudah ada Mbak Anti. Halo Mbak Anti. Halo, selamat sore Mbak Resti dan Bapak Ibu semua. Gimana nih Mbak Resti? Sudah kita tanyakankah ke Bapak Ibu semua ya? Kira-kira sudah termasuk yang ideal atau belum nih? Nah, silakan Bapak Ibu chat nih ke panelis ya. Menurut Bapak Ibu berat badannya sudah ideal atau belum? Wah, sudah ada Kak Risna. Sepertinya sudah saya stabil. Mantap nih Mbak Anti. Kak Risna berat badannya stabil, luar biasa. Luar biasa. Kita mau tahu lagi. Ada dari Kak Yulia nih. BB-nya sih ideal, tapi lemaknya tinggi. Ini bisa menjadi salah satu bahasan kita pada sore hari ini ya Mbak Anti ya. Kenapa berat badan ideal, tapi kadar lemaknya tinggi. Oke, ada lagi kah? Apakah Bapak Ibu sudah ideal nih berat badannya menurut Bapak Ibu? Karena kita mau berbagi tips mendapatkan berat badan dan komposisi tubuh yang ideal dengan Body Key Program. Oke, oh, dari Kak Natalia belum ideal. Oke, nanti kita sama-sama akan pelajari ya bagaimana caranya nih. Oke, nanti Mbak Anti juga akan sharing beberapa tips sehat. Oke, oh, luar biasa sekali, sudah banyak jawabannya. Ada yang sudah ideal, ada yang belum ideal, ada yang dari satu sisi ideal nih Mbak Anti berat badannya, tapi ternyata komposisi tubuhnya nggak ideal. Nah, langsung aja Mbak Anti, boleh kita ya berat badan yang ideal itu sebenarnya seperti apa sih pengertiannya Mbak Anti? Nah, berarti dengan kata lain nih Bapak Ibu yang tadi udah sharing, mereka sudah mulai
memahami ya gitu ya bagian tubuh mana, kemudian komposisi tubuhnya itu ideal atau apa. Nah ternyata benar, berdasarkan literatur pun diketahui bahwa berat badan itu dan juga idealnya berat badan itu dipengaruhi sama komposisi tubuh. Seperti Bapak Ibu bisa lihat, menurut Bradley gitu ya, bahwa komposisi tubuh yang ideal itu dipengaruhi sama ukuran. Ukuran di sini ada tinggi badan, ada lingkar pinggang, ada lingkar panggul, kemudian ada jenis kelamin pria dan wanita, kemudian massa otot, densitas tulang, usia, dan juga tinggi badan. Nah, tapi sayangnya kadang persepsi berat badan ideal itu sangat dipengaruhi sama kultur dan juga cara pandang kita terhadap kecantikan gitu ya. Apalagi kita sering buka-buka sosial media, kita bisa lihat nih, yang tubuh yang ideal itu sepertinya sudah terbentuk gitu, padahal dipengaruhi oleh banyak sekali komponen tubuh. Nah, kemudian untuk secara persentase, secara idealnya dalam berat badan tubuh itu 60%-nya itu terdiri dari komponen air, yaitu ada lemak, otot, darah, dan juga mineral tubuh lainnya. Kemudian 15%-nya dari otot, kemudian dan 5%-nya adalah tulang, dan yang paling tinggi adalah lemak kita nih. 15% organ tubuh kita ini dilindungi dan juga menyimpan lemak. Jadi dan dipastikan setiap pria atau wanita itu punya berat badan dan komposisi tubuh yang ideal. Kalau misalnya kita lihat tadi berhubungan sama ideal itu berhubungan juga sama BMI. BMI ini mempengaruhi adalah ukuran berat badan dan juga tinggi badan. Range normalnya adalah 18 sampai dengan 26. Nah, saya yakin Bapak Ibu masih ingat ya gimana cara mengisi atau menghitung BMI-nya masing-masing. Jadi berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dipangkatkan 2. Gitu. Jadi kalau misalnya range-nya ternyata hasilnya adalah 19, berarti Bapak Ibu masih dalam kondisi normal nih BMI-nya. Tapi kita harus lihat lagi lebih dalam. Tadi udah dibahas kalau komponen tubuh ini terdiri dari lemak, otot, tulang, dan juga air. Nah, berarti kita bisa lihat komposisi tubuh kita ini normalnya massa lemaknya itu seperti apa gitu ya. Dan untuk wanita ini dianjurkan atau normalnya adalah 20-30% dengan massa otot di atas 24% dan WHR atau rasio lingkar pinggang dan panggul ini antara 0,81 sampai dengan 0,85. Jadi kita tinggal bagi aja nih antara lingkar perut atau lingkar pinggang dibagi dengan lingkar panggulnya masing-masing. Nah, sedangkan untuk pria, massa lemaknya ini 10-20% dan juga massa ototnya harus di atas 33% dan WHR-nya adalah 0,96 sampai dengan 1. Jadi ini adalah perhitungan atau pengukuran normal untuk komposisi tubuh pria dan wanita nih Mbak Resti. Jadi memang kita nggak hanya harus memperhatikan yang namanya berat badan, tapi kita juga harus memperhatikan yang namanya otot, lemak, dan juga lingkar-lingkar tubuh kita. Seperti itu Mbak Resti. Nah, kita lanjut nih Mbak Resti untuk Bapak Ibu yang tadi sudah sharing, boleh nih kita mau share lagi ke Bapak Ibu gitu ya, apa aja sih yang sudah dilakukan untuk menjaga berat badan idealnya. Boleh dong di-chat lagi nih Bapak Ibu di kolom chatnya, jadi kita pengen tahu Bapak Ibu biasanya apa saja nih yang dilakukan untuk mengontrol berat badannya untuk tetap ideal. Ya, kita juga mau tahu ya, cara-cara apa aja nih yang bisa dilakukan untuk mendapatkan berat badan ideal. Selama ini yang dipraktekkan seperti apa? Kalau Kak Natalia olahraga, ini memang salah satu kuncinya sih olahraga. Kemudian kalau dari Kak Fasman makan. Nah, makannya ini maksudnya makannya dikurangin atau makannya yang ditambah nih Kak? Nah, kalau ada dari Pak Andi mengikuti Body Key program, udah langsung dijawab sama Pak Andi ya, karena kita sebenarnya mau kasih bocorannya itu. Kemudian ada Kak Wirahma, mengurangi porsi makan, ini juga akan kita bahas ya. Kemudian sarapan pagi dengan Body Key dan protein. Wah. Puasa Senin Kamis Kak Anti.
Nah, udah berat badannya ideal, insya Allah mendapatkan pahala. Iya, betul. Dan ada juga nih Kak Anti yang menjawab olahraga supaya kalori keluarnya lebih banyak daripada kalori masuk. Setuju nggak Mbak Anti? Setuju dong. Nah ini cocok banget ya berhubungan sama kalori, sama diet dan olahraga. Ini pernyataan dari Bu Yin Yin nih, katanya saya kontrol karbo dan juga gula yang masuk ke dalam tubuh. Berarti udah paham betul dong ya, apa aja yang harus dibatasi dan apa aja yang harus dikonsumsi. Kayak kita lanjut atau enggak nih? Kayak Mbak Resi udah paham semua nih Bapak Ibunya ya. Nah berarti sesuai juga nih Mbak Resi sama. Karena ternyata jawabannya adalah apa yang akan kita sharing ya. Betul, jadi sudah luar biasa sekali. Slide-nya Banti. Oke, nah ini kita juga mau sharing nih sesuai dengan data yang kita punya ya Mbak Resi, bahwa betul, kita punya data tentang kebiasaan orang untuk menurunkan berat badan gitu. Bisa dilihat sedikit gitu ya, bahwa dari data-data ini terlihat bahwa banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk menurunkan berat badan dengan berbagai cara. Salah satunya ada yang olahraga, di sini ada exercise, makan sedikit, kemudian hanya makan buah, sayur, dan juga salad. Gitu. Dari datanya pun ada 88,3% dari pria dan wanita yang mencoba menurunkan berat badan itu melakukan 2 sampai dengan lebih untuk menurunkan berat badannya. Jadi nggak cuma satu, tapi dia melakukan berbagai cara untuk bisa menurunkan berat badannya. Nah, kalau menurut Mbak Resti sendiri nih gimana? Kita setuju sih ya. bahas ya. Setuju, karena 2 poin penting dalam pengelolaan berat badan itu adalah kalori in dan kalori out, di mana kalori out-nya bisa tercermin aktivitas yang kita lakukan, sementara kalori in-nya bisa tercermin dari asupan makannya kita. Nah, kita mau lebih kerucutkan lagi pada faktor kalori in atau asupan. Yes. Ini nyatanya terjadi perubahan diet. Nah, yang paling sering dilakukan sama orang-orang, Mbak Anti dan Bapak Ibu semuanya, adalah main di porsinya. Nah, kita amati, sebelum kita memulai program pengolahan berat badan, makannya bisa aja segini nih. Nah, konsumsi pasta sepiring penuh. Nah, pada saat berdiet yang paling gampang adalah ya udah deh porsinya aja yang dikurangin, yang tadinya sepiring penuh jadi separuh. Nah, jadi ini dia main pada perubahan porsi, perubahan dari jumlah atau kuantiti. Tetapi ada juga orang yang melakukan cara yang kedua, perubahan diet dari segi menu, jenis makanan yang dikonsumsi, kemudian cara pengolahannya. Kalau sebelumnya mayoritas dengan makanan yang tinggi karbohidrat, tinggi lemak, akhirnya mereka beralih dengan makanan yang mengandung tinggi serat, didapatkan dari lebih banyak konsumsi buah dan sayur. Kemudian ada juga beberapa diet yang lumayan ekstrim, tidak hanya mengganti menu atau jenisnya, tetapi bahkan mengganti cara pengolahannya. Semuanya dikukus, itu ada jenis diet seperti itu, semuanya dikukus. Kemudian menghilangkan seasoning, tanpa gula, tanpa garam, tanpa minyak sama sekali. Nah, ini karena dilakukan dengan cukup ekstrim, hasilnya cepat banget kelihatan, Mbak Anti. Hasilnya akan signifikan terlihat. Tetapi kita juga perlu ketahui yang namanya efek yoyo. Jadi dia cepat turun, tetapi juga cepat balik lagi berat badannya. Apalagi kalau pola makannya atau perubahan dietnya tadi dia tidak sustainable atau tidak dilakukan dalam jangka waktu yang lama. Akhirnya berat badannya naik lagi, naiknya ini kadang bahkan lebih banyak daripada kilogram yang diturunkan. Turunnya 3 kilo, tapi habis itu yoyo, naiknya malah 4 atau 5 kilo. Ini ada banget yang seperti ini, dinamakan dengan efek yoyo. Karena apa?
kualitas dari dietnya ini tidak seimbang. Ambil contoh saja salah satu jenisnya yaitu very low calorie diet. Jadi dia cutting kalori maupun dari jenis makanannya ini sangat banyak, mengakibatkan yaitu extreme weight loss-nya, dan ini tidak akan berjalan dengan lama. Lama-kelamaan akan menimbulkan efek pada tubuh kita kalau kita menjalankan pola diet yang salah. Efek pertama Mbak Anti dan Bapak Ibu yaitu metabolisme tubuh kita akan turun. Nah, yang paling gampang kelihatan kenapa badannya jadi cepat capek, letih, tidak berstamina, tidak berenergi, itu adalah tanda kita melakukan pola diet yang salah. Kemudian massa ototnya malah justru turun, ikut terbakar. Jadi berat badannya memang berkurang nih, timbangannya, kilonya berkurang, tetapi bagian tubuh tertentu menjadi bergelambir karena hilangnya massa otot. Kemudian di satu sisi ada juga yang mengalami efek lemaknya ini jadi susah terbakar atau kadar lemaknya nggak turun-turun. Ini juga bisa karena relate dari yang efek pertama yaitu metabolisme turun. Kalau metabolisme udah turun, bahkan tubuh pun kehilangan kemampuan untuk membakar lemak itu sendiri. Efek berikutnya yaitu menimbulkan rasa ingin mengkonsumsi makanan yang lebih nih. Nah, jadi pengennya tuh craving cemil-cemil yang manis, yang tinggi lemak, yang tinggi kalori. Nah, itulah kalau kita menjalankan diet yang salah. Pastinya pengennya menjalankan diet yang seimbang dan bagus ya, Mbak Anti. Betul banget Mbak Resti. Nah, efek tadi craving tadi itu juga mungkin salah satu efek dari kita yang sudah lama kekurangan nutrisi yang tepat gitu ya, sudah tidak balance diet dari lama, akhirnya tubuhnya sendiri nih yang kekurangan dan akhirnya jadi nafsu makannya berlebihan kayak gitu. Nah, berhubungan sama diet program nih ya Mbak Resti, saya juga mau nanya lagi nih, kalau kita hari ini akan nanya terus ya Mbak Resti, kita mau nanya ke Bapak Ibu. Selama ini yang sudah pernah menjalani diet program, apa sih kendalanya dan apa pendapatnya Bapak Ibu sama diet program yang pernah dijalanin? Apakah termasuk yang memberikan efek yoyo, ataukah menyenangkan gitu ya, atau seperti apa? Boleh dong di-sharing lagi nih Bapak Ibu. Diet program yang pernah dijalani itu termasuk yang seperti apa gitu? Apakah sulit, apakah menyenangkan, atau mudah, atau seperti apa? Boleh dong di-share sedikit aja di kolom chatnya. Oke, nah tadi seberapa sudah ada yang menjalani diet program. Mungkin kita kasih kesempatan untuk berbicara aja kali ya, gimana Mbak Resti? Kira-kira mau nggak ya Bapak? Nih tadi boleh Mbak Anti yang sudah share ini ada Ibu sulit, ada yang pernah sulit katanya Mbak Anti karena no nasi, no gula, no garam. Ini kayak boleh ya Bu, kita korek sedikit ya Bu, Mbak Resti, Ibu Natalinanya. Saya penasaran nih apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi dan berapa lama nih no garam dan no gula. Oke, silakan Ibu Natalina. Saya elo tutup ya Bu, boleh ya Bu sharing ke kita sedikit? Selamat sore Ibu. Selamat sore. Selamat sore Ibu. Ibu boleh share nggak sih ke kita berapa lama nih ngejalanin diet program yang no nasi, no gula, dan no garam? Oh itu hanya 4 bulan. 4 bulan, oke. Hasilnya bagaimana nih Bu? Apa yang dirasakan dan kenapa Ibu berhenti? Yang saya rasakan sulit. Karena no nasi, nggak tahan selama 4 bulan itu nggak makan nasi. Akhirnya balik lagi makan nasi. Oke, jadi memang karena tidak nyaman ya Bu, dan mungkin lebih lemas kali ya Bu ya, karena nggak makan nasi dan nggak makan gula dan garam sama sekali, dan nafsu makan berkurang? Nafsu makan nggak berkurang, jadi
Kalau komposisi tubuhnya sendiri berkurang atau enggak nih Bu selama 4 bulan itu? Drastis kah atau bagaimana? Iya, berat badannya turun drastis tapi naik lagi. Oke, baik. Terima kasih ya Ibu untuk sharingnya. Sama-sama Mbak Resti. Mbak Oke. Nah, kita lanjut ya Mbak Resti. Jadi emang sesuai banget nih sama data riset yang pernah kita lakukan bahwa diet ataupun program pengelolaan berat badan yang biasa dilakukan ini punya banyak hal atau pendapat dari orang-orang yang melakukan. Salah satunya tadi udah bilang sulit, kemudian banyak godaan, kemudian dietnya menyiksa gitu, kemudian malah jadi malas berolahraga, mungkin karena kalorinya berkurang dia jadi lelah dan tidak bisa melakukan aktivitas, dan yang terakhir kebanyakan adalah sulit untuk mengontrol kemajuan dan nggak tahu nih termasuk yang sukses atau tidak hasilnya karena tidak ada alat yang digunakan. Nah, kemudian ini adalah pendekatan populer diet yang tadi sudah dibahas sama Mbak Resti, yaitu adalah very low calorie diet. Nah, very low calorie diet ini dipecah lagi jadi dua, yaitu adalah yang low carb, dan very low fat. Nah, jadi yang sangat rendah karbohidrat dan sangat rendah lemak. Nah, yang membedakannya apa? Jadi untuk very low calorie diet ini, Bapak Ibu bisa bayangkan, kita hanya dianjurkan untuk mengkonsumsi kalori 800 per hari. Ya, 800 kalori per hari. Dan batasan konsumsi karbohidrat dan lemaknya itu tidak lebih dari 10%. Dan ini memang diet-diet ini dianjurkan untuk yang namanya adalah intervensi atau pengobatan bagi penderita penyakit diabetes, hipertensi, dan juga fatty liver. Jadi ada batasan-batasan nih. Kalau untuk yang low carb, sudah pasti harus mengurangi karbohidrat, baik itu dari makanan, dari umbi-umbian, tapi juga dari sayur-sayuran yang tinggi dan buah-buahan yang tinggi karbohidrat. Itu harus sangat dibatasi. Kemudian untuk yang very low fat, itu sudah pasti harus mengurangi asupan lemak. Jadi hanya dipilih lemak-lemak baik dan tidak lebih dari 10% dari kalori seharinya. Nah, makanya sudah pasti akan membuat efek ataupun merubah metabolisme tubuh kita jadi berantakan, dan akhirnya timbullah gejala-gejala baru. Kalau misalnya kita yang benar-benar very low carb, kita bisa yang namanya kehilangan kalsium di dalam tulang dan juga sangat mudah untuk terkena inflamasi karena tidak ada lemak yang tadi melindungi organ-organ tubuh kita. Kemudian buat yang mereka yang very low diet, very low fat, itu mereka akan kehilangan perasa di lidahnya. Jadi bisa dibilang adalah tidak bisa merasakan asin, manis, dan segala macamnya. Nah, makanya kita dan salah satunya ada menganjurkan, yang harus benar-benar dianjurkan dan dilakukan untuk mendapatkan hasil yang baik gitu ya, dengan kesuksesan yang bertahap, itu disarankan adalah melakukan balance diet, di mana balance diet ini memastikan adanya komposisi antara karbohidrat, lemak, dan protein ini itu sudah diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan sehari-hari. Jadi tidak ada makanan ataupun nutrisi yang hilang di dalam tubuh. Tapi memang balance diet ini gampang sekali gagal. Karena apa? Karena kita perlu waktu yang lama, kemudian perlu adaptasi. Jadi mungkin beberapa orang akan sangat tidak nyaman gitu ya, karena hasilnya itu tidak instan gitu ya. Tapi kita balik lagi, kita harus menjaga nutrisi yang dibutuhkan untuk metabolisme tubuh kita, untuk lebih optimal lagi sistem tubuhnya. Kemudian kita juga bisa menghasilkan komposisi tubuh yang ideal secara tahan lama dan juga kesuksesan yang bertahap. Nah, secara prinsip kita semua udah tahu, dan saya yakin Bapak Ibu juga tahu bahwa kita fokusnya adalah ke kalori masuk dan juga ke kalori keluar, di mana 80% itu berhubungan sama kalori masuk dengan apa yang kita makan, dan 20% itu berhubungan dengan kalori keluar ataupun apa yang kita lakukan atau aktivitas yang membakar kalori yang kita asup ataupun yang ada di dalam tubuh kita. Nah, secara prinsip kebanyakan orang ya, yang namanya balance kalori, kita yang mau maintain berat badan ataupun kita yang mau maintain komposisi tubuh, ya pasti kalori masuk dan kalori keluarnya harus seimbang. Kemudian pada saat kita malas berolahraga gitu ya, atau kita
kita melakukan olahraga yang banyak gitu, tapi asupan kalorinya itu tetap dan juga sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, di mana anjurannya itu sekitar 1.200 sampai dengan 2.150, berarti itu akan menjadi burn kalori. Jadi pada saat kita olahraganya banyak, aktivitasnya banyak, kita nggak cuma ngebakar makanan yang kita makan, tapi juga yang udah kita simpan lama di dalam tubuh. Tapi sayangnya kebanyakan orang itu makannya tetap atau makanannya dikurangin, tapi olahraganya juga makin berkurang ya. Ya ada malah jadinya deposit kalori. Kalau makannya tetap, olahraganya berkurang, udah pasti kalorinya jadi makin banyak. Walaupun dikurangin makanannya gitu ya, kalorinya dikurangin, kita makin males karena nggak ada energi gitu ya. Akhirnya kita juga tidak berolahraga, akhirnya kita semakin banyak menumpuk kalori. Jadi dipastikan harus balance ataupun melakukan burns kalori. Nah, makanya kita anjurkan nih yang namanya Body Key by Nutrilite. Nah, sedikit membahas dan mengulang lagi tentang Body Key program yang bersifat holistik dan juga personal, di mana secara pendekatan holistik gitu ya, Nutrilite dan Body Key ini sudah meneliti bahwa sebuah program pengolahan berat badan itu dipengaruhi oleh kualitas hidup, kemudian aktivitas fisik sehari-hari, kemudian harus juga didukung dengan suplementasi makanan, dan yang keempat adalah kebiasaan makan yang seimbang, dan yang terakhir adalah dengan tujuan yang realistis. Jadi tidak hanya fokus ke makanan atau aktivitas aja, tapi ada faktor-faktor lain nih. Ya, faktor-faktor lain itu adalah yang kita sebut dengan 6 kunci gaya hidup, di mana pendekatannya secara personal. Di sini ada diet, di mana kita dilihat dan juga diteliti dan juga dianjurkan porsi dari nutrisi yang tepat itu seperti apa, harus seimbang dan juga kalorinya harus sesuai. Kemudian mindset-nya gitu ya, di mana kita harus percaya kalau kita bisa melakukannya. Kemudian meals di sini adalah pola makan, di mana kita harus mengatur nih kapan kita bisa makan dan apa yang harus kita makan. Kemudian aktivitas sudah pasti, di mana Body Key menyarankan untuk mulai bergerak sedikit demi sedikit dan terus menerus. Kemudian stres, di mana kontrol stres itu akan berbeda untuk masing-masing orang gitu ya. Ada yang stres malah nggak makan, ada yang stres malah jadi banyak makan, dan yang terakhir adalah tidur. Nah, di mana kalau tidur ini sangat mempengaruhi sama sistem hormon kita dan juga akan mempengaruhi sama nafsu makan kita. Nah, untuk gimana cara ngejalaninnya, step by step-nya nih giliran Mbak Resti nih, untuk ngejelasin dari tahapan-tahapan untuk menjalani Body Key program. Nah, Mbak Anti dan Bapak Ibu semua, sebenarnya Body Key program ini simple banget cara menjalankannya, yaitu ada 5 tahapan. Tahapan yang pertama, nah kita akan ke slide berikutnya. Jadi tahapan pertama yaitu kita kenali dulu tubuh kita dengan cara melakukan cek komposisi tubuh. Jadi tidak hanya sekedar saya tahu berat badan saya 45 kg, tapi dari 45 kg tersebut kita harus tahu berapakah kadar lemak dan kadar otot. Jadi jangan sampai seperti tadi berat badannya sudah ideal tapi ternyata kelebihan di lemaknya, atau justru massa ototnya belum bisa mencapai target idealnya. Nah, jadi pertama, kenali dulu tubuhnya kita. Setelah itu, kita tentukan target yang realistis. Dari target yang realistis kita susun pola makan, kemudian aktivitas, dan jangan lupa dimonitor dengan cara dicatat. Dicatatnya bisa manual maupun menggunakan aplikasi yang ada di Body Key. Nah, langsung kita bahas satu persatu ya Mbak Anti dan Bapak Ibu. Pada saat kita melakukan cek komposisi tubuh, ada beberapa BMI scale yang bisa kita manfaatkan nih. Kita bisa menggunakan yang namanya InBody Watch, kemudian yang paling baru kita punya yaitu InBody Dial, dan yang selama ini sudah kita kenal yaitu Carada Scan. Nah, jadi ketiga alat ini bisa menunjukkan komposisi tubuhnya kita. Berat badannya berapa, kadar lemak berapa,
ototnya berapa. Nah, ini. Kemudian ada beberapa saran supaya kita mendapatkan hasil pengukuran yang akurat, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu lakukan cek komposisi tubuh di pagi hari. Karena pagi hari itu kan istilahnya tubuh kita dalam keadaan kosong. Baru bangun tidur, belum makan, belum olahraga, tapi disarankan setelah ke kamar mandi ya, kemudian kita sudah berdiri paling tidak selama 5 menit supaya cairan tubuhnya kita sudah beredar, terdistribusi dengan baik, dan disarankan juga untuk menggunakan alat yang sama. Jadi kalau pakai InBody Watch, ya nanti InBody Watch. Kalau pakai Carada Scan, ya nanti Carada Scan. Dan diharapkan juga alatnya sama. Walaupun sama-sama Carada Scan gitu ya, tapi kalau gonta-ganti alat nanti bisa mempengaruhi akurasinya. Ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua yuk Mbak Anti. Apa nih langkah yang kedua? Nah, yang kedua yaitu menentukan target yang realistis. Dalam aplikasi Bodiki kita sudah dipandu untuk menurunkan berat badan 0,5 kilo atau 1 kilo setiap minggunya. Ini adalah penurunan berat badan sehat yang dianjurkan. Jadi tidak berefek yo-yo dan hasilnya pun juga tidak drastis. Jadi setelah kita tahu berat badan kita sekian, otot sekian, lemak sekian, kita tentukan target. Target saya adalah meningkatkan massa otot 5%. Dan membakar massa lemak saya 8%. Misalnya seperti itu. Kemudian kita tentukan juga target secara waktu, secara time, durasinya mau berapa lama. Mau 30 hari, mau 60 hari, tapi kalau memang targetnya kita banyak gitu ya, kita ada di stage obesitas, bisa saja kita mengulang siklus Bodiki berikutnya. Jadi selesai 60 hari, kita ulang lagi 60 hari berikutnya, sehingga kita tetap mendapatkan target yang realistis. Cara yang ketiga, Bapak Ibu semuanya, yaitu dengan kita mengatur pola makan, ketahui tipe dietnya. Nah, ini Mbak Anti akan berbagi informasi bersama kita. Tipe diet saya ini fat atau carb sensitif ya Mbak Anti. Bagaimana caranya saya tahu tipe diet saya? Nah, benar banget Mbak Resti. Jadi langkah ketiga itu adalah kita harus tahu dulu nih, kita termasuk yang sensitif terhadap lemak atau sensitif terhadap karbohidrat. Nah, sedikit dulu kita lihat bedanya nih ya antara fat sensitif dan juga carb sensitif. Untuk fat sensitif, anjurannya tetap harus balance diet dengan kalori 1.200 sampai 2.150, tergantung tujuannya Bapak Ibu masing-masing mau mengurangi berat badan, kemudian mau menaikkan berat badan, menjaga komposisi tubuh, atau misalnya membuild atau meningkatkan komposisi tubuh, itu akan berbeda di masing-masing personal. Tergantung tadi BMI, komposisi tubuh, tinggi badan, berat badan, dan segala macam. Itu akan mempengaruhi kalori satu hari. Nah, kemudian untuk kita yang fat sensitif, itu harus paling tidak menjaga proporsi atau komposisi dari lemak makanan kita hanya 30% maksimal. Sedangkan kalau untuk karbohidrat itu 30 sampai dengan 40%. Untuk kita yang karbohidrat sensitif, komposisi karbohidratnya bisa lebih banyak dibandingkan dengan yang fat sensitif seperti itu. Jadi kita bedakan antara lemak sama karbohidratnya gitu ya. Kalau misalnya karbohidrat sensitif, kita harus jaga karbohidratnya. Kalau yang fat sensitif, kita harus jaga lemaknya. Nah, caranya gimana bisa tahu adalah dengan melakukan penilaian Bodiki, mengisi 63 pertanyaan dengan master code yang Bapak Ibu peroleh dalam Bodiki Jumpstart Kit atau pembelian InBody Watch. Jadi di dalam aplikasi ini sudah disediakan nih yang namanya penilaian Bodiki, sudah melalui riset juga. Jadi kita akan menilai 6 kunci gaya hidup Bapak Ibu seperti apa dan sarannya seperti apa. Tapi ini buat mereka yang sudah punya Bodiki Jumpstart Kit.
untuk kita yang mau memperkenalkan body keep program, dan atau misalnya kita ketemu sama konsumen yang baru pengen tahu tentang body keep program, kita bisa melakukannya dengan kuesioner pola makan. Di sini ada beberapa poin, ada 5 pertanyaan yang bisa Bapak Ibu berikan untuk mengisi dari konsumen ini semuanya secara personal dia seperti apa. Ada pertanyaan pertama adalah berapa usianya, kemudian punya riwayat diabetes dari keluarganya, ayah atau ibunya, kemudian lingkar perutnya, dan juga bagaimana dia aktivitasnya, apakah dia termasuk yang rutin berolahraga atau aktif bergerak. Nah, untuk kategori rutin berolahraga itu adalah 3-5 kali per minggu, sedangkan untuk yang aktif bergerak itu setiap 2 jam sekali dia bergerak, jadi tidak pasif dan tidak hanya duduk saja. Nah, mungkin untuk lebih jelasnya lagi kita coba dengan pertanyaan. Saya mulai duluan ya Mbak Resti untuk pertanyaannya. Nah, di sini saya punya konsumen seorang pria usia 31 tahun, ya mungkin Bapak Ibu bisa sambil coret-coret juga. Jadi pria 31 tahun memiliki riwayat diabetes dari ayahnya, kemudian lingkar perutnya adalah 98 cm, dan dia termasuk orang yang rutin berolahraga dan juga aktif bergerak. Nah, kira-kira dia termasuk tipe yang mana nih? Kita coba hitung ya, sama-sama ya Bapak Ibu. Nah, pertama tadi dia pria 31 tahun, berarti poinnya adalah 0. Kemudian untuk riwayat diabetes dari ayahnya saja, berarti dia dapat poin 10. Kemudian untuk lingkar perutnya dia 98, jadi dia seorang pria, jadi dia ada di sini. Poinnya juga 10, jadi total 20. Kemudian yang terakhir adalah dia termasuk yang rutin berolahraga dan aktif bergerak, dan poinnya 0. Jadi totalnya skornya adalah 20. Jadi dia termasuk atau bisa kita anjurkan untuk pola makan dengan tipe fat sensitif. Seperti itu Bapak Ibu. Nah, biar mantap nih Mbak Anti ya, Bapak Ibu dalam memahami bagaimana cara menggunakan kuesioner tipe diet ini, boleh ya kasih soal yang kedua nih Mbak Anti. Nanti jawabannya ditulis saja di kolom chat, karena tadi sudah ada beberapa yang menjawab untuk soal pertama Mbak Anti. Nah, siap-siap untuk soal yang kedua ini. Sekarang adalah seorang wanita, dia berusia 45 tahun. Jadi wanita usianya 45 tahun. Nah, silahkan dicari di kolom usia. 45 tahun itu skornya adalah 20 ya. Kemudian dia tidak memiliki riwayat diabetes. Ayah dan ibunya sehat, dia pun juga tidak memiliki riwayat diabetes. Nah, dari segi lingkar perutnya, wanita ini mempunyai lingkar perut 99 cm. Dan yang terakhir, dia tidak rutin berolahraga, tetapi memiliki aktivitas fisik yang lumayan. Jadi setiap 2 jam sekali dia pasti ada geraknya. Dia aktif bergerak, tidak rutin berolahraga, tapi dia aktif bergerak. Nah, menurut Bapak Ibu, wanita ini memiliki tipe diet apa? Apakah karbo sensitif ataukah fat sensitif? Nah, ada yang menjawab, iya benar, poinnya adalah 60 ya. Nah, kemudian ada Kak Juni menjawab fat, kemudian ada Bu Natalina menjawab carb. Nah, tapi ada juga yang menjawab nih, Pak Andi, bingung ya Pak? Ini bingung karena jawabannya ada persis di poin 60. Nah, pada saat kita menemukan klien yang ada di poin persis 60, kita amati satu poin lingkar perutnya. Wanita ini tadi mempunyai lingkar perut 99 cm. Yaitu melebihi dari lingkar perut yang dianjurkan. Bagi mereka yang mempunyai lingkar perut berlebih, kita anjurannya adalah fat sensitif.
Nah, nanti kalau ketemu dengan klien yang dia poinnya 60, tetapi lingkar perutnya masih ideal, kita anjurannya fat sensitif. Seperti itu ya. Jadi jangan bingung setelah kita dapat total poinnya berapa. Kalau memang dia persis di 60 tapi lingkar perutnya melebihi yang dianjurkan, dia fat. Tapi kalau lingkar perutnya dia masih ada di range ideal, dia termasuk yang karbo sensitif. Demikian. Oke, Mbak Anti, silakan dilanjut lagi. Iya. Oke, Mbak Risina, ini udah tepat banget nih tadi jawabannya account Kang Semi, kayak Ibu Semi nih, kayaknya udah benar nih, karena tidak ada riwayat diabetes dan lingkar perutnya besar, jadi walaupun poinnya 60, tetap dia fokusnya ke fat sensitif. Nah, kita lanjut, itu udah langkah ketiga, kemudian sekarang kita langkah yang keempat, yaitu adalah aktif bergerak. Nah, Bodyki ini menganjurkan untuk memulainya dari lebih banyak melakukan aktivitas sehari-hari. Jadi ya bisa kita pilih misalnya jalan kaki, kemudian nyapu ngepel, semua latihan-latihan yang mendukung fleksibilitas tubuh itu harus bisa kita mulai dari aktivitas sehari-hari. Setelah sudah rutin dan lebih banyak melakukan aktivitas sehari-hari, baru kita melakukan olahraga. Pilihlah olahraga yang disukai terlebih dahulu. Kemudian baru buat rencana dan ditambahkan frekuensinya dan intensitasnya setiap 2 minggu sekali. Jadi misalnya nih Bapak Ibu terbiasa untuk melakukan lari, gitu ya. Yang biasanya larinya di 2 minggu pertama itu 1 kilometer, mungkin untuk next-nya di 2 minggu berikutnya ditambah jadi 1,5 kilometer atau 2 kilometer. Jadi harus dipastikan dijaga juga detak jantungnya, gitu ya, detak jantungnya dan juga tekanan darahnya. Jadi itu sangat mempengaruhi sama olah tubuh, olah otot, dan juga peredaran darah. Jadi dipastikan pilih olahraga yang tepat. Kemudian yang terakhir adalah catat dan kontrol setiap tahapan, hasil, dan juga cara yang Bapak Ibu lakukan. Jadi kalau misalnya nanti menemukan adanya kok berat badan saya nggak berubah atau apa, berarti kita bisa lihat catatannya. Oh, ternyata minggu ini saya cheating, berarti minggu depan saya nggak boleh cheating supaya ada perubahan komposisi tubuhnya. Kemudian kita juga bisa mencatat makanan kita tadi, kemudian aktivitas kita juga akan tercatat, dan yang terakhir adalah kita harus catat juga pola tidur kita. Apakah kita termasuk yang cukup tidur 7 sampai dengan 8 jam, kemudian kita tidurnya nyenyak atau tidak, kan? Ataupun kita yang termasuk yang stres dan tidak bisa mengontrol stres, itu juga harus diketahui nih. Misalnya di mana itu mungkin bisa kita jaga, kita lihat dari catatannya supaya tidak mengalihkan stres dan kurang tidur ini ke makanan. Jadi kita jadi nambah kalori. Karena secara penelitian bahwa kita yang kurang tidur dan juga banyak stres itu akan meningkatkan hormon sitokin, di mana hormon sitokin ini akan mengganggu sistem daya tahan tubuh kita dan juga meningkatkan nafsu makan kita. Jadi itu sangat mengganggu sekali untuk program pengelolaan berat badan kita. Nah, untuk produk-produknya yang bisa mendukung dari kesuksesan Bodyki program itu adalah Bodyki core product. Di sini ada tadi dari Bodyki fiber drinks, kemudian high protein, double X, kemudian green trim, dan juga carb blocker. Nah, kita sedikit nih Mbak Resi, sambil kita tanya jawab dan kita kasih gambaran nih, Bodyki drink ini biasanya digunakan untuk kita ganti sebagai makan pagi atau sarapan dan juga makan malam. Dan biasanya kita menyarankan untuk digabung bersama dengan high protein dan juga susu skim atau dengan sayur dan buah. Nah, kalau Mbak Resti sendiri biasanya mengkonsumsi Bodyki ini seperti apa? Oke, karena saya termasuk orang yang nggak mau ribet ya Mbak Anti. Jadi kalau udah pulang kerja itu kan capek, pengennya tetap makan tetapi nutrisinya yang terpenuhi. Jadi kalau saya
pakai body key ini untuk makan malam. Nah, kalau memang nanti dirasa masih belum nendang gitu ya, karena kalorinya ini kan 120 sampai 130 kalori, biasanya Resti tambahkan dengan 1 scoop high protein powder. Nah, sebenarnya selain di malam hari, ini juga bisa loh digunakan pada saat sarapan. Dan karena dia mengandung yang namanya karbohidrat, lemak, protein, vitamin, dan mineral, ini bisa dikatakan sebagai penggantinya 1 kali porsi makan. Jadi kalorinya terjaga, tapi makro, mikro, dan seratnya udah kita dapetin Mbak Anti. Karena serat ini penting pada saat kita melakukan pengelolaan berat badan. Nah, jadi kalau kita lihat pada slide berikutnya, Bapak Ibu dan Mbak Anti, ini ada gambar lambung yang berisi buah dan sayur yang notabene dia penuh dengan serat atau mengandung serat yang tinggi, dan yang di sebelah kanan ini adalah lambung yang dia mengonsumsi makanan cepat saji, kemudian camilan-camilan manis. Nah, nyatanya gitu ya, dengan jumlah kalori yang sama yaitu 400 kalori, pada saat kita mengasup serat yang lebih tinggi memberikan rasa kenyang lebih lama. Karena lambung kita ini full atau penuh, jadinya nggak pengen makan berlebihan apalagi craving, nyamil. Tapi pada saat kita konsumsi 400 kalori ini dari makanan cepat saji, dia akan cepat dimetabolisme oleh tubuh, dijadikan sumber energi, habis untuk kita beraktivitas, cepat lagi kita laparnya. Nah, ini dia. Kemudian dalam berdiet kita juga penting banget menjaga asupan protein dari produk yang namanya high protein powder. Jadi bagi mereka yang concern pada ingin meningkatkan massa otot, kemudian memberikan rasa kenyang lebih lama juga, kemudian daripada bingung saya harus nyamil apa ya selama menjalankan program Body Key ini, silahkan mencoba high protein powder ini. Banyak sekali varian rasanya. Kalau memang kurang selera dengan varian all plant gitu ya, kita bisa ganti dengan varian berry, varian green tea, ataupun yang rasa coklat. Semuanya bisa mendukung program pengelolaan berat badan kita. Dan jangan khawatir Bapak Ibu semuanya, karena lemaknya dikit. Kenapa bisa lemak dikit? Karena dia terbuat dari bahan-bahan nabati, yaitu dari kacang kedelai, kemudian dari kacang polong, dan dari gandum, serta mudah banget dicerna sama tubuh. PDCAAS-nya 1, asam amino esensialnya lengkap. Nah, tidak berhenti sampai di situ. Setelah Body Key dan protein, kita mengontrol asupan makronutrisi, jangan lupakan juga mikronutrisinya. Karena nyatanya beberapa vitamin dan mineral ini mendukung pada saat kita berdiet. Seperti tadi kita sudah menjalankan tipe diet yang fat sensitif, berarti fatnya dibatasin, kemudian kita sudah konsumsi Body Key, sudah konsumsi high protein, tetapi kita juga butuh vitamin D yang terdapat pada produk double X ini untuk menghambat pembentukan sel lemak baru. Jadi makin sinkron ya antara tipe dietnya dengan mikronutrisinya. Begitu juga dengan mereka yang mempunyai diet karbo sensitif, udah mengatur pola makannya. Nah, ini dimanfaatkan kandungan chromium picolinat yang ada di double X-nya untuk meningkatkan metabolisme karbohidrat. Apalagi di sini ada vitamin B kompleks yang bagus banget untuk metabolisme, menjadikan tubuh kita berenergi. Jadi tidak ada yang namanya diet tapi kok letih, lemah, lesu. Nah, itu berarti kembali lagi dietnya salah, karena dietnya justru menurunkan metabolisme. Tapi kalau kita balance, sekali lagi mengatur makro dan mikronutrisinya, maka hasilnya adalah berat badan yang ideal dan komposisinya juga ideal. Itu adalah core produknya
Dan kita ada 2 produk spesifik ya Mbak Anti ya. Untuk yang fat sensitif apa, untuk yang karbo sensitif apa nih Mbak Anti? Betul Mbak Resti. Nah, sebenarnya tadi sedikit juga menambahkan kalau high protein, kemudian body key dan double X ini juga bisa dikonsumsi secara bersamaan gitu ya. Mungkin kita yang habis mau olahraga gitu ya, atau kita mau lari pagi-pagi gitu ya, bingung mau sarapan apa, dan sebelum olahraga tetap harus ada makanan yang dikonsumsi, kita bisa tambahkan dengan kita bisa konsumsi body key. Kemudian setelah olahraga kita bisa konsumsi high protein dan juga double X. Dan jangan lupa nanti 1 jam berikutnya kita tetap sarapan. Nah, kemudian untuk yang spesifik berdasarkan dengan tipe diet tadi, ada yang fat dan juga ada yang karbohidrat. Nah, untuk yang fat sendiri dianjurkan untuk mengkombinasi atau menambahkan Nutrilite Green Trim nih, di mana di dalamnya mengandung EGCG yang mampu membantu proses metabolisme dan pembakaran lemak di dalam tubuh, terutama di lingkar pinggang dan juga perut gitu ya. Dengan teknologi Phytosome ini mempermudah EGCG masuk ke selaput dinding usus sehingga terserap lebih baik, sehingga proses pembakaran tadi lebih efektif lagi, dan ditambah dengan brown seaweed yang mengandung fukosantin yang mampu juga menjaga lemak ini tidak teroksidasi dan juga membakar lemak lebih banyak. Jadi dia saling mendukung nih antara EGCG dan fukosantin dari brown seaweed. Kemudian untuk carb blocker sendiri, ini untuk yang karbohidrat sensitif atau carb sensitif, ini untuk mengandung fasiolamin dan juga tauci dari kidney bean dan juga kacang kedelai, di mana fasiolamin dan tauci ini sebagai inhibitor alami yang mampu menghambat pemecahan gula dari makanan di dalam tubuh. Jadi memang sengaja nih sama fasiolamin dan tauci ini dibilang enzim jangan bekerja, biar langsung aja dibuang karbohidratnya. Karena dengan kita mengkonsumsi carb blocker gitu ya, itu bisa menghambat 500 kalori dengan konsumsi 3 tablet per harinya. Jadi itu efektif banget buat kita yang banyak konsumsi karbohidrat, gula, tepung-tepungan, umbi-umbian, kemudian gula-gula, ya. Tapi yang tidak diblok oleh carb blocker adalah gula dari buah-buahan dan juga sayur-sayuran. Nah, udah selesai kita bahasnya nih Mbak Resti tadi, cara melakukan body key programnya sudah, kemudian program-program yang mendukungnya juga sudah. Kita lanjut nanti di sesi akhir tetap ada quiz, jadi jangan kemana-mana. Kalau misalnya Bapak Ibu sudah punya pertanyaan, itu boleh masukin di kolom chat ataupun di kolom Q&A gitu ya, supaya kita lebih mudah lagi nih trackingnya. Tapi sebelum kita menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu, Mbak Resti, saya mau kasih polling dulu untuk penilaian dari Bapak Ibu mengenai sesi training kita sore hari ini. Nah, saya launch terlebih dahulu, kan saya beri waktu 2 menit untuk mengisi pollingnya. Silahkan dan mohon untuk diisi ya, biar kita bisa kedepannya lebih baik lagi dan juga bisa sesuai sama harapannya Bapak Ibu. Oke. Sudah munculkah pollingnya Mbak Resti? Iya, sudah muncul Mbak Anti. Kita beri waktu 2 menit. Sekarang sudah berjalan 30 detik, jadi masih ada waktu nih Mbak Resti. Sambil Bapak Ibu mengisi polling, jadi dipastiin untuk nanti siapin browsernya untuk kita nanti bermain quiz. Tapi kalau misalnya sudah ada pertanyaan, kita akan jawab pertanyaan dulu ya Mbak Resti. Oke, masih ada waktu untuk mengisi. Mungkin kalau misalnya Bapak Ibu ada tambahan nih, gitu, misalnya ada saran, bisa tuh melalui nomor WhatsApp yang sudah dibagikan sama Mbak Resti, atau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang di luar tema kita sore hari ini, itu juga bisa melalui nomor WhatsApp yang sudah kita bagikan di chat box sebelumnya. Oke. Masih ada waktu untuk mengisi, silakan Bapak Ibu.
masih ada 30 detik lagi. Oke. Baik. Nih pertanyaannya sudah mulai banyak nih masuk di kolom chat nih ya Mbak Resti. Mungkin nanti sambil kita nunggu pollingnya selesai, Mbak Resti bisa pilih-pilih dulu pertanyaannya biar nanti bisa kita langsung jawab di sini. Oke. Baik, waktunya sudah selesai. Terima kasih sekali Bapak Ibu yang sudah mengisi polling. Dan kita end terlebih dahulu pollingnya. Mbak Resti, bagaimana? Sudah siap dengan pertanyaannya? Iya nih Mbak Anti, sudah ada yang masuk ke kolom chat nih. Pertanyaannya, aku bacain aja ya. Yaitu dari Kak Don. Kenapa omega 3 tidak masuk dalam paket body kini, Kak Anti? Oke. Kenapa? Sorry, kenapa tidak? Kenapa produk salmon omega 3 tidak termasuk pada produk body kini? Kenapa tidak masuk? Karena sebenarnya kita tetap harus dukung asupan nutrisi dasar terlebih dahulu ya. Jadi memang salmon omega 3 kompleks ini memang sudah kebutuhan dasar dan secara manfaatnya itu juga sebenarnya bisa untuk menjaga daya tahan tubuh dan juga komposisi tubuh. Jadi memang beberapa literatur itu menyebutkan kalau omega 3 itu sangat baik untuk memaintain komposisi lemak di dalam tubuh. Jadi boleh kok ditambahkan salmon omega 3 kompleks sebagai produk pendukung dari body key-nya gitu. Jadi lemak tubuhnya bisa dikontrol sama tadi green trim dan lemak darahnya bisa dikontrol sama salmon omega, begitu ya Mbak? Jadi saling melengkapi nih sebenarnya. Yes. Nah, lanjut. Ini Mbak Resti mau pilih dan jawab sendiri pertanyaannya, silakan nih, masih ada pertanyaan nih. Boleh. Jadi ada pertanyaan yaitu makanan apa yang perlu dihindari supaya perut tidak buncit. Nah, cek dulu ya perut buncitnya ini karena dia konsumsi terlalu banyak air, ataukah konsumsi makanan yang bergas, ataukah memang karena tumpukan lemak tubuh di area perut sehingga menyebabkan buncit gitu ya. Jadi memang hindari dulu makanan yang bisa menimbulkan gas seperti kayak kubis, buncis, ubi, jamur. Itu adalah beberapa makanan yang bisa menyebabkan gas berlebih di pencernaannya kita. Kedua, kalau memang nyatanya karena tumpukan lemak di area perut berarti adalah tadi kurangi makanan-makanan yang mengandung tinggi lemak. Pengolahannya juga kalau bisa tidak deep fried. Jadi kalau ayam ya jangan dikasih tepung terus dibikin crispy, dimasukin ke minyak yang banyak, jadi makin minyaknya terserap ke ayam goreng tersebut. Tapi bolehlah ayamnya ditumis, kemudian pilih ayam bagian dada yang dia tanpa kulit, atau daging merah masih bisa kalau kita konsumsi, tapi dia yang tanpa lemak seperti itu. Pada prinsipnya sih seperti itu. Tapi selain dari asupan juga diimbangi sama olahraganya. Karena tadi ingat yang namanya prinsip Pareto 80/20, dua pokok yaitu pola makan dan aktivitas perlu balance sama-sama. Yes. Nah, ini nyambung juga nih sama pola makannya, tapi ini pola konsumsi dari produknya sendiri nih Mbak Resti, dari Kak Ocha gitu. Pertanyaannya adalah body key dan high protein dikonsumsinya pada jadwal makan kapan? Nah, tadi di awal kita udah informasikan boleh digabung dan boleh menggantikan sarapan ataupun makan malam. Ya, jadi biar kalorinya terjaga tapi nutrisinya tetap lengkap. Kemudian untuk pertanyaan tambahan, sedangkan kalau green trim sama carb blocker dikonsumsinya kapan katanya? Nah, kalau untuk green trim sendiri, itu bisa dikonsumsi setelah makan, kemudian kita anjurkan di pagi atau siang hari, di mana masih ada bantuan aktivitas nih, untuk lebih efisien lagi pembakaran lemaknya di area lingkar pinggang dan juga lingkar perut. Kemudian untuk carb blocker, ini dianjurkan untuk dikonsumsi sebelum makan,
terutama untuk makanan atau waktu makan yang dengan porsi paling besar. Nah, biasanya kita menyarankan porsi yang paling besar itu adalah di siang hari. Kayak gitu. Jadi semoga menjawab ya Kak Ocha pertanyaannya. Nah, sedikit tambahan nih Kak Anti dan Kak Ocha juga Bapak Ibu semua. Kalau green trim ini sifatnya berbeda dengan fat burner yang ada di luaran. Jadi kalau fat burner di luaran itu kan dikonsumsinya 1 atau 2 jam sebelum olahraga. Jadi pada saat nanti olahraga, exercise, keringatnya keluar banyak. Habis itu kita nimbang, seneng dong, berat badannya turun. Nah, tapi kalau green trim ini dia kuncinya adalah dikonsumsi rutin sehari 2 kali. Jadi dia bisa membantu meningkatkan metabolisme tubuh kita. Jadi walaupun kita sudah tidak olahraga, dalam tubuh ini tetap terjadi pembakaran lemak seperti itu. Kemudian masih ada pertanyaan lagi, Mbak Resti. Sepertinya sudah tidak ada pertanyaan lagi ya. Masih ada satu, masih ada satu di kolom Q&A. Nah, ini terakhir banget nih, saya bacakan ya Mbak Anti ya. Apakah ada fungsi lecithin E untuk program diet? Nah, kalau lecithin E sendiri kan memang fungsinya sebagai emulsifier ya Mbak Resti. Itu adalah untuk istilahnya kita membalut, mengikat lemak yang menempel di area dinding rongga perut gitu ya. Jadi memang fokusnya adalah untuk menjaga tidak adanya penumpukan lemak di area rongga perut, terutama di hati. Jadi memang sangat baik juga untuk kita yang terbiasa mengkonsumsi lemak tinggi, kolesterol tinggi, kemudian yang punya tadi mungkin tadi Mbak Resti bilang ada kondisi perut buncit, tapi harus tahu dulu nih buncitnya karena apa ya gitu. Mungkin bisa ditambahkan juga lecithin E untuk menjaga supaya lemak di area rongga perut di bagian dalam ini tidak terjadi penumpukan seperti itu. Iya, terima kasih Mbak Anti. Nah masih nambah. Silakan Mbak Resti. Kenapa? Ada pertanyaan tambahan nih dari Ibu Martina. Pertanyaannya berarti green trim tidak bisa dikonsumsi malam hari, dan untuk body key apa bisa dikonsumsi untuk anak-anak usia 6 sampai 8 tahun? Silakan Mbak Resti. Oke, sebenarnya kenapa kita sarankan green trim tadi di pagi dan siang hari? Karena mayoritas kita beraktivitas, kita banyak membakar kalori, ini adalah pada pagi dan siang hari. Karena efektivitas dari green trim ini akan meningkat pada saat kita ada aktivitas fisik. Tetapi kalau pada saat malam sepulang kerja misalnya gitu ya, ibu ada aktivitas fisik, jadi mau satu dikonsumsi di pagi, satu dikonsumsi di malam hari, tidak ada masalah. Tetapi bagi mereka yang tidak berolahraga rutin tetapi aktif bergerak, ini kita sarannya di pagi dan malam. Kemudian untuk single product body key drink sendiri, ini sebenarnya bisa dikonsumsi untuk usia 6-8 tahun, 1 saset per hari. Tapi secara program kita sarankan adalah untuk usia 18 tahun ke atas. Karena anak-anak kan masih dalam masa pertumbuhan, seperti itu. Ada yang tanya, green trim efeknya berapa lama setelah diminum? Nah, ini kita ada satu penelitian juga yang kita share pada rangkaian training body key sebelumnya ya. Jadi dalam kurun waktu kurang lebih 2-3 bulan, ini sebenarnya hasilnya sudah terlihat. Akan lebih terlihat lagi apabila tadi dibarengi dengan olahraga yang rutin. Ini dia bisa mengurangi ukuran lingkar pinggangnya kita, lingkar perutnya tadi, seperti itu. Oke, itu adalah pertanyaan terakhir nih Mbak Anti. Kalau begitu kita masuk pada sesi quiz menggunakan saya akan share link dan join code-nya. Ya, jadi sedikit saya akan share dulu PPT-nya biar mempermudah Bapak Ibu untuk ikutan kuisnya. Jadi kita langsung masuk aja ke browsernya masing-masing ya, baik itu handphone maupun laptopnya Bapak Ibu. Ketik quizizz.com/join. Nah, nanti akan diminta untuk memasukkan
join code-nya, kemudian Bapak Ibu silakan mengisi namanya, kemudian jangan lupa di capture, karena capture nama ini nanti akan menjadi salah satu file yang harus disertakan jika Bapak Ibu menang atau masuk ke top 3 ya. Jadi nanti dipastikan Bapak Ibu yang paling cepat, paling benar jawabannya itu akan masuk ke top 3. Nah, langsung aja Mbak Resti boleh di-share quizizz.com/join-nya dan join code-nya. Nah, join code-nya adalah 953072 ya. Nah, sudah terlihat di layarnya masing-masing. Langsung aja diketik quizizz.com/join. Kodenya 953072. Nah, sudah ada yang join, sudah banyak. Kita tunggu ya Mbak Resti, waktunya sampai berapa nih? Di jam saya sekarang 5.10. Kita tunggu sampai 5.12. Oke, kita tunggu 2 menit ya. Silakan Ibu join di quizizz-nya, lalu masukkan join code. Jangan lupa nickname atau namanya di capture. Siapa tahu Bapak Ibu adalah 3 orang pemenang pada kuis sore hari ini. Mungkin bisa di-scroll ke bawah Mbak Resti biar kita bisa lihat nama-namanya, biar bisa di-capture. Nah, sudah banyak. Sudah banyak yang bergabung dengan kita. Masih bisa bergabung ya. Kita kasih waktu nih yang join sama kita. Ada 45 orang. Jadi langsung aja masuk. Nah, oke, waktunya masih ada 30 detik lagi ya. Masih ada yang join nih Mbak Resti atau udah tidak ada yang masuk lagi? Sudah ada 25. Oke, jadi 30. Kita tunggu sampai 30 ya. Yes, kita tunggu sampai 30 peserta yang join nih, karena waktunya masih ada. Join code-nya ada 953072, quizizz.com/join. Nah, langsung aja, karena kita punya 3 hadiah. Hadiahnya apa Mbak Resti? Hadiahnya ada deh, nanti dikirimkan ke alamatnya ya. Nah, sambil saya kirim di chat, itu adalah tata caranya. Kalau nanti Bapak Ibu berhasil masuk ke dalam top 3, silahkan kirimkan email sekali lagi ke idtrainer@mb.com dengan email subjeknya training body Jan ya, bulan Januari. Dilampirkan juga tadi capture atau screenshot podium dan nickname-nya. Jadi nanti kalau memang posisi 1, podiumnya pun juga di screenshot ya, selain nickname-nya tadi, kemudian formatnya nama, nomor HP, alamat lengkap, dan kode posnya. Jadi langsung aja dikirim alamatnya. Dikirim ya Mbak Resti ke email ID striptrainer@mw.com. Tulisannya adalah subjeknya training body Jan. Jadi dipastikan lengkap nih datanya supaya kita bisa mengirimkan dan hadiahnya cepat sampai ke pemenangnya. Oke, sudah? Oke, kita sudah jam 17.12. Siap-siap ya, paling tepat dan cepat menjawabnya. Saya akan kita kasih waktu 2 menit untuk mengisi pertanyaannya. Oke, jadi ada 10 pertanyaannya ya Mbak Resti, ada 10 pertanyaan, waktunya 2 menit, jadi harusnya berhentinya di 5.14. Oke, kita akan lihat siapakah yang akan menjadi top 3. Sini ada masih Ibu Vivi dan Pak Andi yang juga Francisca yang sedang saut-sautan nih poinnya ya. Oke. Jadi selesai tidak selesai ya, waktunya kita kasih 2 menit, jadi harusnya stop di 5.15 ya, 5.15 untuk menjawab pertanyaannya. Oke,
kayaknya banyak yang salah nih Mbak Resti ya. Pertanyaannya susah nih kayaknya nih Mbak Resti yang buatnya. Wah, ini ada kejar-kejaran nih antara Kak Francisca dan Pak Andi Jaya nih. Ini kayaknya Pak Andi juga pengen minta dipanggilnya Kak juga deh Mbak Resti ya. Boleh ya Pak ya? Ada. Kemudian masih berubah, masih nambah-nambah terus ya, karena masih setengah nih yang dijawab, kayak dari 10 pertanyaan baru 5 atau 6 pertanyaan yang baru selesai. Wow, ada beberapa nama yang melejit naik ini. Apakah bisa menggeser 3 teratas? Iya. Wah, tergeser ternyata Mbak Resti. Tampaknya posisi 3 sudah berubah. Iya, kita lihat masih ada waktu untuk melawan atau melewati angka dari Kak Andi dan Kak Francisca. Ayo. Sepertinya Kak Francisca tidak terkalahkan ya Mbak Resti, masih teratas. Pak Andi Kak turun, Pak Andi, ayo Pak Andi. Oke, Mbak Anti, kita sudah di jam 17.15, sudah 2 menit. Kita langsung stop aja ya Mbak Resti, karena sudah 2 menit. Kita end ya Mbak Anti dan Bapak Ibu. Jadi mohon maaf yang belum selesai menjawab ya. Kita lihat yang menang adalah untuk juara ketiga ada Kak Andi Jaya, kemudian ada Kak Natalia dan juga Kak Francisca. Itu adalah 3 orang yang akan mendapatkan hadiah dari kita. Selamat. Selamat sekali lagi kepada Kak Francisca, kemudian ada Bu Natalina dan Pak Andi Jaya. Ternyata masih mempertahankan posisinya di nomor 3. Oke, itu tadi adalah sesi akhir ya Mbak Anti dari training kita sore hari ini. Betul sekali, jadi pastikan tetap menjaga kesehatan, tetap mengikuti protokol kesehatan juga, dan juga tetap dukung asupan nutrisi hariannya bersama Nutrilite dan juga Bodiki. Sukses juga buat kita semua, dan pastikan resolusi 2021 untuk jaga berat badannya terlaksana ya di tahun ini. Saya Anti dan juga Mbak Resti pamit. Sampai ketemu dan sampai jumpa. Sampai jumpa Bapak Ibu semuanya. Stay safe and healthy ya. Sampai ketemu pada training-training berikutnya.